Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Rahayu. Rahayu. Ya. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya sama Insinyur Raden Mas Nurdiantoro, Ketua Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret, sedang ziarah ke makam Sunan Tembayat atau juga dikenal dengan nama Sunan Pandanaran. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, Mas. Sunan Tembayat kok bisa makam di sini, gimana ceritanya, Mas? Ya, Mas Iwan, dalam Babat Tutur, Ya. Sunan Tembayat itu termasuk salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Cuman nampaknya tidak masuk dalam golongan Wali 9. Hanya Sunan Tembayat ini pada masa abad 16 setelah pasca Demak itu menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah, termasuk di Salatiga, Boyolali, di Kedu, kemudian di Klaten. Nah, konon beliau pada saat siar agama itu meninggal di daerah Paseban. Paseban itu di sekitar bukit di sini, ada namanya di sebelah kiri kita ini Bukit Jabalkat. Di sana beliau mendirikan suatu paguron atau tempat siar agama yang sampai beliau meninggal atau wafat di sana. Ya, memang terkait tadi dikatakan ada banyak versi, mungkin 3-4 versi ya tentang Sunan Tembayat ini. Salah satunya itu konon beliau itu adalah pendiri kota Semarang. Ya, itu. Ya, dengan sebutan Sunan Pandanaran. Nah, tapi versi-versi yang lain juga banyak. Yang jelas dalam konsep keyakinan dari orang-orang Jawa, beliau itu setelah menjadi adipati di Semarang, kemudian pada siklus perjalanan kehidupannya itu merasa mulai harus menjauhi kadunyan, sehingga beliau bertekad untuk mengajarkan syiar agama Islam dengan tujuan ibadah lebih mendekatkan diri kepada Buddha. Mas Rudi, tadi saya lihat waktu jalan ke atas itu banyak ada UMKM jalan. Jadi banyak orang ziarah ke makam ini, itu apa saja, Mas, tujuannya? Mungkin selain memberikan doa kepada Sunan Tembayat, kalian lihat juga ada orang yang jualan juga, gimana? Ya, sebenarnya gini Mas Iwan, konsep yang diyakini oleh orang Jawa itu salah satu bentuk ngabekten. Itu adalah mendoakan leluhur, baik itu leluhur yang orang tua kita atau mungkin juga tokoh-tokoh yang dianggap berjasa di dalam entah itu agama, kebudayaan atau apapun namanya, itu layak untuk diziarahi. Karena itu bentuk ngabekten. Ngabekten itu menunjukkan bakti kepada orang-orang tua yang memang berjasa. Mungkin dia adalah cikal bakal, mungkin dia adalah seorang raja atau wali atau penyebar agama. Ini dalam konsep Jawa, ini adalah wakil-wakil Tuhan. Orang tua juga demikian, orang tua wakil Tuhan, sehingga menjadi naluri orang Jawa dan kebiasaan untuk selalu berziarah, walaupun tempatnya kadang-kadang jauh, kadang-kadang di puncak bukit seperti di Muria, atau mungkin di Jabalkat ini. Ini kita lihat banyak sekali yang secara naluri berbondong-bondong untuk mendoakan leluhur. Di samping juga konon mereka mendapatkan suatu bentuk tuah ketentraman hati. Yang nyata yang kita lihat dengan adanya kegiatan ini itu menimbulkan potensi perputaran UMKM, ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar ini. Nah, ini apa namanya? Adalah suatu bentuk berkah lah yang dianggap
dari para leluhur. Karena di sini otomatis secara ekonomi bisa memberikan manfaat kepada lingkungan. Misalnya orang parkir, transportasi ojek, kemudian juga souvenir, makanan-makanan kecil dan makanan khas yang ada di Klaten, di Jabarkat ini, itu ternyata sampai saat ini terbukti berkembang. Nah, inilah yang orang Jawa bilang karomah. Berkah dari orang sudah meninggal saja masih bisa memberikan dampak kebaikan, barokah bagi yang masih hidup. Nah, itu Mas Iwan. Ini terjadi di mana-mana, di tempat-tempat yang dianggap sakral atau disucikan atau mungkin dianggap sebagai suatu tempat bersemayam orang-orang yang suci, aulia atau yang mulia, yang banyak jasa baiknya pada semasa hidupnya dan dikenang. Jadi yang jelas kita kalau ke makam jangan minta sama orang yang sudah meninggal, mintanya sama Allah. Tapi kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Betul Mas ya? Betul sekali. Nanti ada dampak secara psikologis. Itu adalah rasa tentram. Karena kita berbuat baik, akhirnya kita berbuat baik. Nah, mendoakan para orang tua dan leluhur yang sudah tidak bisa berdoa lagi. Nah, ini dalam agama juga ada kan birrul walidain. Iya. Gitu, Mas. Saudaraku, mudah-mudahan ziarah saya dengan Mas Nurdiantoro memberikan motivasi kita untuk tetap dan lebih taat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita. Terima kasih, Iwan Gardiawan, Mas Nurdiantoro, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.